Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 5. Laras bukan terlihat seperti istri, melainkan pembantu Jeffrey. Suami mana yang gak muak, melihat istri jeleknya tidak bisa merawat diri. Dia hanya tahu bagaimana caranya menghabiskan uang suami, demi bersenang-senang bersama pria lain. Plak! Dania! Jeffrey terkejut ketika melihat Dania terjatuh di lantai, dalam posisi kepala membentur pinggir ranjang. Akibat tamparan keras dari Bayu. "Sayang, kamu gak apa-apa?" tanya Jeffrey berusaha menolong Dania, yang terluka dan meneteskan air mata. Sambil melirik tajam ke arah Laras. Wanita hamil itu hanya terdiam, melihat kedua orang yang sudah menyakiti hatinya. Disiksa habis oleh sang kakak, sebagai bentuk kemarahan. Di mana Bayu tak terima, adik tersayangnya harus menjadi korban penghinaan, antara suami juga selingkuhannya itu. "Kak, sudah cukup," ucap Laras menahan sang kakak, yang ingin melayangkan kembali kemarahan. Ketika melihat Jeffrey, lebih memilih menolong wanita menjijikan itu, daripada meminta maaf pada sang istri. "Aku mohon, jangan kotori tangan kakak untuk menyiksa mereka. Biarlah Tuhan, yang akan langsung memberikan pelajaran terhadap mereka. Semoga saja sebelum karma itu datang, mereka sudah dalam keadaan bertaubat." Kata-kata itu, Laras lontarkan sambil memegang tangan Bayu. Dan melirik tajam ke arah Diana juga Jeffrey. Sebisa mungkin dia berusaha menahan emosi. Ketika mengetahui, jika telah melakukan hal yang sangat hina. Laras tahu, semakin dia terlihat lemah tak berdaya. Semakin kedua iblis itu tertawa bahagia, di atas penderitaannya. Untuk itu, sebisa mungkin Laras harus tetap kuat. Meskipun hatinya sudah hancur dan mati rasa, melihat perlakuan sang suami untuk mengguncang mentalnya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan Laras terhadap mereka. Yang masih tidak menggunakan pakaian, dalam kondisi luka-luka. Wanita hamil itu hanya ingin membuktikan bahwa dia bukanlah wanita yang lemah, seperti apa yang mereka pikirkan. "Cuy, dasar wanita sok suci!" seru Dania mendelik. "Sudah, sayang. Daripada kita berdebat dengan orang yang tidak punya hati, lebih baik kita segera gunakan pakaian, dan kembali pulang ke rumah mama." Entah apa yang ada di pikiran Bayu. Dia langsung berlari keluar rumah, dan memanggil semua warga. Sang adik tak menyangka. Sang kakak bisa setega itu, untuk mempermalukan Jeffrey juga Dania. Yang sedang sibuk memunguti pakaiannya. Saking terburu-burunya, karena sudah ada teriakan warga. Tak sadar, mereka memakainya tertukar hingga terbalik. Dania memakai kolor Jeffrey. Sedangkan Jeffrey memakai kutang Dania, yang dijadikannya celana. Larasa yang masih syok, karena tingkah nekat Bayu memanggil warga. Seketika ia tak bisa menahan tawa, melihat kelakuan suami dan pelakor yang makin panik. Naas bagi sang pengkhianat. Belum juga selesai memakai pakainya, Bayu sudah datang membawa warga. Yang langsung masuk menyerbu ke dalam rumah. Mereka melihat Jeffrey sama Dania, sedang panik mengenakan pakaian tertukarnya. "Astagfirullah, Pak Jeffrey. Benar-benar memalukan. Saya kira, Bapak orang yang sangat menyayangi anak dan istri. Ternyata, Bapak begitu tega, mengkhianati cinta Ibu Laras, yang tulus dan baik itu. Sungguh, menjijikan." Pekik seorang warga pria, mewakilkan semuanya. Warga yang baru menyadari, Jeffrey memakai kutang sebagai kolor. Membuat warga semua ngakak, dan seketika riuh yang disertai caci maki, dan mencemooh mereka. "Ya Allah, Bu Laras. Yang sabar ya, Bu. Wanita seperti dia, tidak pantas mendapat gelar sebagai seorang istri terbaik. Udah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita arak saja mereka keliling kampung. Anggaplah, ini sebagai contoh warga. Supaya tidak ada, yang melakukan perzinahan di kampung kita. Bawa mereka." Teriak ibu-ibu, yang ikut dongkol dan marah, mewakilkan isi hati Bayu yang telah tersenyum kecil. "Cepat! Bawa dia dari rumah saya, Pak, Bu. Saya tidak sudi, melihat pezina seperti mereka.
Seru Bayu, membuat Laras sedikit iba. Kakak, sudah, Kak. Sudah. Kakak jangan jadi provokator mereka. Mau bagaimanapun, Jeffrey masih suamiku. Laras nggak mau kalau sampai. Laras menghentikan ucapannya. Ketika semua warga sudah masuk ke dalam kamar. Dan menyeret paksa Jeffrey juga Dania. Yang hanya menggunakan penutup seadanya. Arg! Lepaskan saya. Lepaskan. Saya mohon, jangan perlakukan saya seperti ini. Saya rela bayar kalian semua, asalkan lepaskan saya. Lepas. Dania mencoba melepaskan diri dari genggaman ibu-ibu. Hanya saja, tidak ada satupun yang ingin mendengar perkataannya. Stop. Saya mohon, dengarkan saya dulu. Saya Tit. Alah. Mana ada hari gini maling ngaku maling, Pak? Penjara tidak akan sanggup menampung semua manusia pembohong seperti Pak Jeffrey. Cepat keluar. Seorang bapak-bapak langsung menyeret Jeffrey. Lalu melemparnya dari luar rumah Laras bersama dengan Dania. Banyak warga merasa jijik melihat kelakuan dua sejoli yang sangat tidak tahu diri itu. Sehingga mereka merekam tubuh polos yang kini hanya ditutupi oleh tangannya. Tak hanya itu. Sebagian juga ada yang melakukan live di sosial media. Dan hanya dalam hitungan menit, penonton sudah sampai ratusan ribu. Dengan komentar yang sangat buruk menyikapi kejadian itu. Dasar berdebu kalian semua. Teriak Jeffrey, berhasil membuat Bayu tersenyum lebar. Melihat mereka, menjadi tontonan gratis banyak orang. Kak kalian lihat saja. Aku akan balas penghinaan ini. Sambung Jeffrey menahan malu. Sebuah ancaman itu tidak pernah membuat Bayu takut terhadap Jeffrey. Pria itu malah semakin bersemangat untuk segera melawan mantan adik iparnya di meja hijau. Saya tunggu pembalasannya. Sekarang pergilah, nikmati hasil dari perbuatan kalian. Yang sangat menjijikan. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, cepat arak dia. Kasih tahu seluruh kampung kalau pria yang selama ini dianggap baik bukanlah pria yang bertanggung jawab. Anaknya ada di rumah sakit, berjuang untuk hidup. Di sini ayahnya enak-enakan bercocok tanam. Dasar berdebah pengecut. Satu lagi. Jangan lupa salam sama ibumu. Bilang sama dia, lain kali. Didik anaknya jadi orang yang berguna. Bukan membuat malu nama baik keluarga. Saya tunggu kalian di pengadilan nanti. Aku akan pastikan, kalian semua tidak akan pernah menang melawan adikku. Tunggu balasan Tuhan, Jeffrey. Bawa mereka pergi Pak, Bu. Buat mereka malu semalu-malunya, supaya sadar dan dibukakan matanya. Kalau apa yang dilakukan itu sebuah perzinahan, bukan kebahagiaan. Bayu berteriak dengan lantang, membuat semua warga makin gemas. Laras hanya bisa memegang tangan sang kakak, dengan sedikit gemetar. Laras memang sudah muak dengan perlakuan Jeffrey. Tetapi dia masih punya hati yang baik untuk tidak melakukan hal ini. Namun apa daya? Semua warga sudah menarik Jeffrey, juga Dania untuk berkeliling kampung. Dania digiring oleh ibu-ibu, berjalan mengelilingi kampung. Hanya dengan bermodalkan kedua tangannya dia, untuk menutupi titik kembar juga mahkotanya. Sementara, Jeffrey pun mengikuti bapak-bapak. Sambil menutupi aset besar di bawah sana, yang sudah menggantung ulat-alit. Rasa dendam, marah, hingga tak terima. Membuat Dania juga Jeffrey tidak terima dengan semua ini. Suatu saat mereka janji akan membalaskan perlakuan yang sama. Bahkan jauh lebih menyakitkan, 2 kali lipat kepada Laras juga Bayu. Melihat Jeffrey dan Dania pergi. Laras memukul dada Bayu, hingga ia menangis histeris. Karena apa yang dilakukan kakaknya itu, sudah sangat kelewatan. Apalagi, jauh lebih jahat dari apa yang mereka lakukan terhadapnya. Bayu berusaha menenangkan sang adik, dan memberikan pengertian. Supaya, tidak lagi memperdulikan apapun, tentang apa yang terjadi pada mereka. Sang kakak memeluk Laras. Mencoba menenangkan hatinya, yang pasti sangat sakit. Namun, jika bukan seperti ini,
Bayu tidak akan bisa tidur nyenyak. Jika Jeffrey bisa merendahkan harga diri adiknya, maka dia juga bisa lebih dari itu. Dan terbukti, Tuhan berpihak pada mereka. Untuk memergoki Jeffrey dan Dania, yang sedang memadu kasih. Di rumah peninggalan keluarga Laras dan Bayu. Baru juga Jeffrey dan Dania berjalan 5 meter. Tiba-tiba Tuti datang, menghentikan dengan cara menghadang mereka. Karena mendapatkan informasi mengenai semua itu dari temannya, yang merupakan tetangga Laras. Hentikan! Pekik Tuti, ia langsung memeluk Dania juga Jeffrey, yang merasa sangat malu. Bagaimana tidak? Mereka berdua diarak tanpa busana. Sudah pasti, jutaan hingga ribuan orang telah melihat dan menyaksikan sampai menghinanya. Apa-apaan ini, hah? Kalian ini semua dibutakan oleh Laras. Anak saya tidak selingkuh, dia dan Dania sudah bertunangan. Dan itu, atas izin dari Laras sendiri. Jadi, kalau kalian mau mempermalukan anak saya kembali, saya akan tuntut semua warga kampung ini. Dengan pencemaran nama baik. Deg! Semua warga terdiam. Mereka saling pandang setelah mendengar perkataan Tuti. Yang sangat murka, menyaksikan anak tersayang diarak bagaikan hewan. Bayu yang melihat kedatangan Tuti segera mendekatinya yang diikuti oleh Laras, yang harus selalu mengontrol sang kakak. Dari perbuatan yang nantinya akan membuat mereka susah. Maklum saja keluarga Jeffrey cukup berada. Jadi mereka bisa dengan mudahnya melakukan apapun selagi uang berbicara. Kenapa kalian berhenti, hah? Kalian takut dengan nenek lampir itu? Kalian salah besar jika percaya dengan wanita tua itu yang sangat licik. Asal kalian tahu, dialah dalang di balik retaknya hubungan Laras dan Jeffrey. Seandainya wanita tua itu tidak terus mendesak anaknya, ataupun menyiksa mental menantunya, sudah pasti Laras akan hidup bahagia. Bersama suami juga anak-anaknya, bukan menderita seperti di neraka. Lihatlah, dia. Usianya doang yang tua, tapi pikirannya tidak ada sama sekali. Sebagai orang tua, seharusnya bisa menjadi penengah yang baik untuk anak-anaknya. Bukan malah jadi kompor yang semakin memperpanas keadaan. 7 tahun Laras berumah tangga dengan Jeffrey. Tetapi sikap mertuanya seperti menguasai anaknya. Seolah-olah telah mencuci pikiran Jeffrey, pekik Bayu tak kalah lantangnya. Lebih parahnya lagi, Laras tidak pernah sama sekali mengizinkan Jeffrey untuk bertunangan, catat itu. Pertunangan diadakan secara diam-diam oleh nenek peyot itu. Demi mendapatkan menantu yang sempurna, nyatanya, menantunya hanyalah wanita murahan, yang suka menggoda suami orang, cuy. Bayu meludah di tanah, saking tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika melihat Tuti, yang masih memfitnah Laras, dengan begitu kejamnya. Tak terima aibnya dibongkar di depan umum. Tuti pun panik, kemarahan yang sudah di puncak, membuat Tuti makin murka dan kalap. Bersambung.